Doa dipersilakan. Sudah cukup? I will share my screen to you. Okay. Baik, apakah kalian bisa melihat PPT Mister? Please confirm. Bisa tapi rada Bisa. Apakah sudah jelas ya ini ya? Ya, kita coba dulu ya. Oke, mari kita buka dengan yang gambar ini, mata. Pertama, Mister mau menyampaikan dulu, marilah kita bersyukur bahwa kita telah dianugerahi 2 mata oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mata gunanya untuk apa? melihat. Ya iyalah ya, melihatlah ya. Nah, please share your thought. Faktor apa saja ya yang mempengaruhi kejelasan saat kita melihat? Apa yang paling mempengaruhi? Kejelasan kita melihat. Any idea? Please share your thought. Nah, Mister akan catat. Silakan bisa disebutkan, bisa lewat chat boleh di everyone atau lewat suara langsung. Based on your experience, faktor apa saja ya yang mempengaruhi kejelasan saat kita melihat? Apakah sekarang kalian bisa melihat dengan jelas? Bisa. Apa yang menyebabkan Anda bisa melihat dengan jelas, Rahmida? Karena objeknya jelas. Objeknya jelas. Contoh objek yang nggak jelas tuh kayak gimana sih? Ada yang memberikan contoh? Suatu gambar yang blur. Gambar blur, itu nggak jelas ya. Oke, sip. Ada lagi selain Rahmida mungkin? Mungkin ketika malam hari. Ketika malam hari apa yang mempengaruhi kejelasan kalian melihat? Cahaya. Cahaya, virus, thank you. Cahaya. Ada lagi yang mau share? Faktor yang mempengaruhi kejelasan saat kita melihat? No, oke. Thank you for sharing, Rahmida dan Virus. Saya harap yang lain juga bisa sharing ya. Nanti di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau diskusi-diskusi selanjutnya. Well, hari ini kita akan membahas tentang salah satu jenis gelombang yang sudah disebut oleh salah satu dari kalian, yaitu adalah cahaya. Gelombang cahaya. Namun sebelum itu, saya akan tunjukkan bagaimana ya kita bisa melihat suatu benda yang hubungannya dengan cahaya. Nah, sekarang saya akan share sebuah video. Mudah-mudahan jelas. Video. Silakan disimak. How do we see things around us? You will probably say it's the eyes that help us to see the objects around us. Videonya jelas nggak? Atau suaranya? Jelas, Sir. Jelas ya? Kita lanjutkan. But will our eyes be able to see these objects in dark? No, we need light to see things. Without light, we cannot see the objects. But where is this light coming from? This light is coming from this source, which is a fluorescent bulb. You see that this bulb is emitting its own light.
The objects which emit their own light are called luminous objects. Can you give me any other examples? Incandescent light bulb, the sun, the stars are also luminous objects. What about objects such as this table and chair? Do they emit their own light? No, these objects do not emit their own light. Such objects are called non-luminous. Almost everything around us is non-luminous. Objects made up of wood, plastic, cotton, metal are all non-luminous. What about the moon and the planets? They are also non-luminous. But if the moon is non-luminous, then how come we're able to see it at night? The answer to this is reflection of light. The reason we're able to see any non-luminous objects around us is because of the reflection of light. Reflection of light can simply be referred to as change in direction of light or bouncing of light from some surface. Just like the ball bounces from the ground, light reflects off from a smooth surface. Let me try to explain this in a simple way. The light from the source strikes the object and bounces off from its surface. And when this light reaches our eyes, we see that object. And this is how we see non-luminous objects. When the object is kept in front of the mirror, its image is formed in it. But will we be able to see the image in the dark? No, we won't. So the formation of the image is also due to reflection of light. Let this object be our human body, so at the same time we are looking at the image. First tell me, is our body a luminous or a non-luminous object? Well, it's non-luminous. Human body cannot emit its own light. So the light from the source is first incident on the human body. It gets reflected from it, and this reflected light strikes the mirror. This light is further reflected from the surface of the mirror and reaches our eyes. This is how we are able to see our image. Now, obviously, this is not the exact picture of the happenings. I just wanted to give you the intuitive feeling into how this happens. There are a lot of subtleties involved which we will learn in our higher grades. Oke, itu tadi adalah video animasi. Jadi bagaimana kita bisa melihat, terus sebenarnya gimana sih prosesnya gitu ya. Baik, berdasarkan video tadi, apa yang bisa kita simpulkan terkait proses kita melihat? Anyone? Oke, mungkin ada sebagian yang kurang jelas ya tadi videonya ya. Baik. Let me summarize. Karena video tadi, ketika kita melihat sebuah objek, itu apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah ini. Cahaya dari sumber cahaya, bisa lampu, bisa matahari, bisa bintang, mengenai suatu benda, kemudian ketika cahaya itu mengenai benda, benda itu memantulkan cahaya yang mengenainya. Kemudian pantulannya ke mata kita. Nah, maka dari itu kita bisa melihat. Jadi itu prosesnya ya. Oke, ada chat nggak dari Mida. Cuma lampu, matahari, sama bintang yang bisa menghasilkan cahaya sendiri. Yes, benda-benda yang lain yang kita lihat, dia tidak bisa menghasilkan cahaya sendiri. Bagaimana kita bisa melihat benda-benda itu? Itu adalah karena cahaya dari yang lain. Makanya ketika tidak ada cahaya, we cannot see anything. Kita tidak bisa melihat apapun. Karena untuk melihat kita perlu cahaya. Cahaya dari mana? Dari benda yang memantulkannya. Atau dari sumbernya. Gitu ya. Nah, sekarang I will show you. Nah, ini mungkin beberapa aktivitas yang melibatkan pemantulan cahaya. Ketika kalian bercermin gitu ya, cahaya dari lampu atau dari matahari ke wajah kalian, ke cermin, ke mata kalian. Sehingga kalian bisa melihat diri kalian sendiri di cermin.
Atau kalau kita pakai cahaya langsung, pakai lampu, pakai senter ya, kita arahkan ke cermin, dia akan memantul. Nah, seperti yang terlihat di gambarnya. Cermin dia akan memantul. Nah, ini adalah sifat pertama dari cahaya. Ada banyak sifat cahaya. Yang pertama adalah dapat dipantulkan, atau kita sebutnya di sini pemantulan aja ya. Pemantulan. Bagaimana cahaya itu bisa terpantul? Nih, ada prinsip dari pemantulan, yaitu adalah, perhatikan gambar berikut. Ketika sinar datang, ini garis biru, ada tanda panah, ini adalah menunjukkan sinar yang datang ya. Sinar datang ke arah permukaan benda. Sinar datang miring ya, ini ya, miring dengan sudut tertentu. Dari sini ke sini. Simbolnya theta I. Sinar yang menuju benda ini disebut sinar datang. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang disebut sudut datang. Ketika sampai ke permukaan, dia akan memantul ke arah lain, disebut sinar pantul dengan sudut pantulan theta R. Ini arti dari theta I dan theta R. Theta I itu adalah sudut datang, yaitu sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal. Garis normal itu yang garis putus-putus nih, yang warna merah. Nah, kemudian prinsipnya gimana? Prinsipnya adalah ini. Pada cermin datar atau benda datar ya, nggak cuma cermin, pada benda datar, sudut datang selalu sama dengan sudut pantul nih. Jadi kalau misalkan theta I adalah 35 derajat, maka theta R-nya berapa? Kayak Mister panggil ya. Atila, can you activate your microphone? Atila? Halo Atila? Ada kemana nih Atila nih? Oke, silakan Rahmida. Jadi ke toilet ya. Baik, Atila tidak ada respon. Virus, halo Virus, bisa aktifkan mikrofon Virus? Halo, Sir. Halo. Oke, baik, Mister ulangi lagi ya. Tadi ketika cahaya memantul, maka sudut datang dan sudut pantul itu selalu sama nilainya. Kalau misalkan di sini sudut datangnya 35, berarti sudut pantulnya berapa, Virus? 35. 35 juga. Kalau misalkan ini 60, berarti sudut pantulnya 60. 60. Ya, selalu sama ya. Jadi berapapun ya sudut datangnya, sudut pantulnya akan sama. Thank you, Virus. Nah, sekarang siapkan buku catatan kalian dan keyboard untuk mengetik jawaban. Ya, Strada, little exercise. Nah, ini yang pertama. Berdasarkan gambar di atas, berapa besar sudut pantul dan berapa besar sudut datang. Pantul dan datang ya. Silakan bisa dijawab di kolom chat. Atau dicoret-coret dulu juga boleh.
Oke, baik. Ada satu yang sudah menjawab. Mister Tunggu yang lain, silakan. Ya, ada yang sudah menjawab. Zahra, berapa jawabannya ini Zahra? Sudut pantulnya berapa, sudut datangnya berapa berdasarkan gambar ini? Zahra, can you hear me? Okay, what about Yaya? Yaya. Halo ya, can you hear me Yaya? Iya, Mister. Yaya, dari gambar ini berarti sudut pantulnya tuh berapa ya? Sudut datangnya berapa ya? Sudut pantulnya itu yang di tengah tuh, Nasar. Berapa? Itu tuh ditambah atau dibagi, Sir, yang 3737 tuh? Nah, Atau kayak coba gimana? kita lihat ya gambar yang ini ya. Nah, sudut pantul itu yang di sini antara garis sinar pantul dengan garis normal, garis yang putus-putus. Nah, di sini doang. Ya, berarti kalau di gambar ini berapa ya sudut pantulnya? Ya, nggak paham, Sir. Oke. Ini ya, Mister tunjukkan ya buat semua juga. Sudut pantul itu adalah sudut yang dibentuk oleh garis normal. Garis normal itu yang mana, Sir? Ini garis normal itu yang ini. Yang putus-putus nih di tengah ini. Nah, sudut pantul dibentuk oleh garis pantul dan garis normal. Mana yang garis pantul? Kita lihat panahnya. Garis pantul itu panahnya menjauhi benda. Nih ya. Nah, jadi sudut pantul itu dihitung dari garis putus-putus ke panah yang menjauhi ini. Berapa sudutnya? 37. Ya, kalau gambarin 37 derajat. Nah, ya, coba kalau misalkan gambarnya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Yang kanan ya, yang kanan. Kalau tempat saya Gimana? kayak ketutup gitu tempat saya, Sir. Kayak hitam-hitam gitu, Nasar. Oh, I see. Sekarang Masih. masih ya? Oke. Ya, pokoknya exercise yang kiri yang aja kelihatan. Kalau yang kanannya tuh ketutup. Oh gitu. Oke, bentar. Nah, mungkin jaringan Mister. Sekarang gimana? Sekarang gimana ya? Ya, kelihatan sedikit. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan nggak angkanya di gambar kanan nih? 28 Kak, Sir? 28, ya benar. Hmm. Berarti 28 ini dari sini nih. Garis normal yang putus-putus sama garis datang. Berarti 28 ini disebut sudut apa? Sudut datang atau sudut pantul? Sudut datang Kak, Sir? Ya, sudut datang, benar. Oh ya. Pokoknya kalau sinarnya itu menuju ke benda, menuju ke permukaan, itu disebut sudut datang. Kalau yang menjauhi disebut sudut pantul. Sudut datangnya 28 derajat, berarti sudut pantulnya berapa ya? Halo ya?
Ya. Oke, kok yang hilang nih? Oke, baik. Untuk semuanya saja ya, semuanya saja. Hukum pemantulan itu adalah sudut datang theta I itu selalu sama dengan theta R. Berarti kalau kasusnya ini, yang sebelah kanan, berapa theta I-nya? Theta I-nya ya ini, 28. Theta R-nya berapa? Ini lihat prinsip pemantulan. Sudutnya sama, 28 juga. Oke, gitu ya. 9. Oke. Baik, kalau gitu sekarang silakan digambar di buku catatan kalian sesuai dengan deskripsi ini. Seberkas sinar diarahkan pada cermin datar dengan sudut datang 37 derajat. Gambarkan sketsa pemantulan yang terjadi. Silakan digambar di buku catatan, Mister kasih waktu 2 menit ya. 3 menit lah, 3 menit. Karena ada gambarnya. Silakan, nanti gambar yang kalian gambar ini disimpan sebagai catatan ya. Nanti Mister akan buat kolom submission ya. Di GC. Tiga menit. Dua menit lagi ya, silakan digambarkan di buku catatan kalian. Setelah ini Mister mau minta kalian untuk menunjukkannya lewat kamera. How's your drawing, your sketch on pemantulan?
Itu sketsa aja ya, sketsanya. Kalau nggak ada busur derajat, ya nggak perlu diukur pakai busur derajat. Sketsnya aja. Okay, times almost up. Okay, time's up. Please show me your works through your camera. Tunjukkan sketsa pemantulan kalian lewat kamera ya, silakan. Rahmida, have you done? Please show me through your camera. Oke, Mister panggil ya. Zahra, where's your sketch? Mana sketsa pemantulanmu yang sudah kamu gambar di buku catatan? Zahra? Oke, tidak ada respons. Oh iya, Rahmida, oh putus-putus ya di sana ya. Rahmida, suara saya masih nge-lag ya? Putus-putus nggak? Cek, halo Rahmida. Oke, nge-lag ya suaranya. Ini Mister cuman pengen kamu menunjukkan aja gambar sketsa. Nah, Mister tulis ya itu ya. Tunjukkan sketsa pemantulan kalian lewat kamera. Please, come on, before we close our class today. Mister, Yes, Virus. ini tuh sketsa itu sama yang kayak Mister tunjukkan tadi kan ya? Sama. Tinggal peletakannya Cuma beda aja, angka. 37 derajatnya itu di mana. Gitu. I see. Oke. Virus kalau sudah selesai bisa tunjukkan gambarnya ya, lewat kamera ya. Yang lain juga, silakan. Oke, sip. Thank you, Virus. Yang lain ditunggu. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi yang mau menunjukkan, make sure that you make the sketch of pemantulan ya. Make sure, because it is needed, itu diperlukan untuk nanti kalian upload di Google Classroom. Oke? Ya, Rahmida? Bisa dengar saya nggak? Ya, bisa dengar. Nah, coba tunjukin Rahmida. Gambar sketch sama Rahmida.
Wait. Aduh, di mana ini? Aha, apakah kelihatan? Nah, ya sip. Good, benar sudah. Oke. Di foto nanti ya, di foto dikirim Google Classroom. Yang lain, silakan pastikan bahwa kalian menggambar. Itu yang dilakukan oleh Ramida dan Virus. Karena tidak ada lagi yang mau menunjukkan gambarnya. Let's close our class today by reciting hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Next meeting we will continue and explore more about pemantulan dan ditambah dengan sifat-sifat cahaya yang lain. Okay, thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir.